ketika orang bermakrifat mesti ada zikirnya, maka mustahil orang ngomong makrifat nggak punya wiridan. Ngomong makrifat ngerocos tapi nggak sholat, nggak mungkin. Dia ngomong makrifat tapi nggak punya wirid, nggak mungkin, mesti ada wiridnya. Dan wiridnya orang bertawakal itu dua, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang kedua la ilaha illallah. Dan teman-teman pasti sudah dapat sanad talqinnya, bagaimana cara menghentakkannya dalam kolbu. Kok dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan dihunjam ke jantung, kan mirip-mirip sama agama sebelah tuh ya, plus tapi panjang ke bawah ya. Nggak beda, ini beda. Kenapa mesti pakai titik itu? Supaya pikiran nggak liar, maka dibatasi dengan titik-titik latifah. Itu namanya titik latifah. Pusar sama dada ini sama-sama disebut akhfa. Pusar dan dada. Tapi sebagian orang coba gelitikin pusarnya, merinding nggak badannya? Maka sebagian ulama kita mengatakan ubun-ubun dan pusar itu satu titik. Maka kullu jasad, zikir kullu jasad bisa dimulai dari ubun-ubun, bisa dimulai dari pusar secara fisik. Itu perbedaan ahli thariqah ya, perbedaan manhaj. Makanya dimulai zikir dari pusat, digetarkan dari situ, masuk ke alam ini alam apa di sini? Alam khayal, alam fikiran, supaya fikiran kita tidak memikirkan selain makna kalimat, dibawa ke bahu kanan supaya dia bisa seperti orang kalau mau memukul, dia perlu ini nggak, tarik ke belakang nggak? Nah itu namanya apa tuh? Ancang-ancang. Jadi dibawa ke kanan itu ancang-ancang, ngawahan. Wah, dapat kosakata baru lagi. Dia ngawahan untuk dihentakkan ke dalam jantung, supaya tembusnya tidak hanya di jantung tapi masuk ke dalam kolbu. Itulah zikirnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sudah tenang kolbunya, dihentak, cukup zikir khafi, habis kalimah sisalah ismul jalalah, Allah, Allah, Allah ya. Kemudian Allah ini diturunkan lagi jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi orang baca Allah bisa maknanya cukuplah Allah, cukuplah Allah. Maulana Imam Shibli, murid Imam Junaid, kawan Halaj diperkarakan Shibli aman, padahal pengalamannya 11-12. Sama-sama mengalami yang dialami Syekh Siti Jenar, persis sama. Tapi Syekh Shibli, Imam Shibli menahan-nahan, Imam Halaj tak tertahan. Nah itu bedanya. Halaj sama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sama Sunan Kalijaga kan makomnya sama, tapi Sunan Kalijaga bisa menahan karena mursyidnya beliau Sunan Bonang, ahli syariat, ahli hakikat. Jadi dengan syariat yang ketat, gejolak di batinnya itu tentang ma'rifatullah itu bisa dia tahan. Itu Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar enggak, dia bersyariat tapi ma'rifatnya lebih dominan. Udah jadilah, tapi nggak seperti di film-film Sunan apa Wali Songo ya, itu wali songo-songoan itu. Tapi boleh lah menghibur. Senang juga kita nontonnya dulu waktu kecil.